Lu pernah mikir nggak? Kenapa banyak orang Cina yang kelihatannya biasa aja, tapi ternyata tajir melintir? Bukan sulap, bukan warisan. Ada trik simpel di balik gaya hidup mereka yang kalem, tapi cuannya jalan terus. Kalau lu suka konten yang bikin lu mikir dan bisa lu terapin langsung buat hidup lu, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya. Biar channel ini terus jalan dan jadi tempat lu dapat insight keren tiap minggunya. Trik menabung orang Cina, simple tapi bikin tajir. Gua pengen lu denger cerita ini pelan-pelan, karena bukan cuma soal duit, tapi soal cara pikir. Gua nggak ngajarin lu jadi pelit, tapi ngajak lu mikir, kenapa hidup lu sekarang mungkin cuma muter di situ-situ aja, padahal lu kerja keras tiap hari. Dan jawaban paling sering gua temuin ada di satu hal, cara lu nyimpen uang. Lu tahu nggak? Buat orang Cina, nabung itu bukan opsi, tapi budaya. Dan bukan karena mereka pelit, justru karena mereka ngerti banget satu hal penting. Duit kecil itu pondasi buat punya duit besar. Nah, ini gue jabarin satu-satu ya, biar gampang dicerna. 1. Nabung itu duluan, bukan nunggu sisa. Ini mindset paling dasar, tapi banyak yang kebalik. Gue sering dengar orang bilang, ya nabung mah kalau ada sisa. Lah, emang lu yakin tiap bulan ada sisa? Orang Cina itu cara mikirnya beda. Begitu dapat duit, hal pertama yang mereka lakuin adalah amankan tabungan. Misalnya dapat gaji 10 juta. Mereka udah langsung sisihin minimal 30% buat ditabung atau dialihkan ke pos investasi. Bukan yang nanti deh kalau masih ada, tapi pokoknya ini dulu yang diselamatin. Sisanya baru buat kebutuhan, bukan sebaliknya. Karena kalau lu nungguin sisa, percayalah, sisa itu seringnya nol. 2. Mereka jago nahan nafsu konsumsi. Gua tahu banget godaan buat belanja itu gila. Apalagi sekarang semua tinggal klik. Tapi, orang Cina tuh punya prinsip. Kalau nggak bener-bener butuh, ya nggak usah beli. Gua punya temen, keluarga dia punya bisnis percetakan udah puluhan tahun. Duitnya banyak, tapi dia tetap pakai HP yang udah 4 tahun, motor biasa, makan juga warteg. Dia bilang gini, ngapain keluar duit buat gaya kalau hasilnya cuma impress orang yang nggak peduli sama hidup lu? Dari situ gua belajar, mereka bukannya nggak bisa beli, tapi mereka ngerti prioritas. Lu tahu pepatah mereka? Lebih baik punya uang banyak tapi hidup sederhana, daripada kelihatan kaya tapi carry bederan. Ketiga, duit harus diputar. Ini poin penting. Orang Cina nggak nyimpen duit cuma buat ditumpuk. Mereka simpen, tapi mereka juga putar. Contoh paling sederhana. Misalnya mereka punya tabungan 50 juta. Yang 20 jutanya mereka masukin ke usaha kecil, jualan makanan atau buka toko kelontong kecil. Nggak harus gede, yang penting jalan. Mereka ngerti konsep uang kerja. Duit lu jangan nganggur, harus kerja juga. Karena nabung doang itu bagus, tapi nabung yang diputar itu lebih bagus. 4. Disiplin gaya hidup. Orang Cina tuh setia sama gaya hidup yang sama, walau penghasilannya naik. Gua kenal satu bos toko elektronik. Penghasilannya bisa 100 juta sebulan, tapi makan siangnya masih di kaki 5. Mobil? Masih mobil lama, yang penting mesin sehat. Dia bilang gini, kalau tiap naik penghasilan gue juga naik gaya hidup, ya gue nggak akan punya kelebihan buat diputar. Dan bener, disiplin gaya hidup itu kunci biar lu bisa punya modal buat langkah berikutnya. Karena gaji naik tapi gaya hidup juga naik, ya itu bukan berkembang, itu cuma muter doang. Lu capek-capek kerja, tapi lu masih di situ-situ aja. 5. Mereka nggak sering ngutang konsumtif. Lu perhatiin deh, mayoritas orang Cina itu anti ngutang buat hal-hal konsumtif. Mereka bisa aja ngutang, tapi biasanya buat hal yang produktif, nambal modal usaha, beli properti yang disewain, atau ekspansi bisnis. Tapi buat beli gadget terbaru? Enggak. Mereka lebih milih nunggu atau cari second yang masih bagus. Buat mereka utang itu kayak dua sisi pisau. Lu bisa makin maju atau malah luka sendiri. Makanya mereka hati-hati banget. Karena prinsip mereka, kalau lo belum mampu bayar lunas, ya jangan beli. 6. Mereka diajarin dari kecil. Lu tahu nggak? Kebanyakan orang Cina itu udah ngerti nilai uang dari kecil banget. Gua punya temen yang waktu SD udah bantuin orang tuanya jagain toko. Jadi mereka bukan cuma ngerti cara jualan, tapi juga ngerti susahnya cari uang. Makanya pas gede, mereka nggak gampang hambur-hamburin duit. Karena mereka tahu rasanya dapetin duit itu kayak apa. Ini bukan soal dilarang main atau dilarang seneng-seneng, tapi lebih ke, lu boleh seneng-seneng, tapi lu harus ngerti batas. 7. Punya target jelas. Mereka nggak cuma nabung buat nabung, tapi nabung buat tujuan. Misalnya buat beli rumah dalam 10 tahun, buat modal usaha sendiri,
buat biaya sekolah anak. Jadi uang yang ditabung itu punya arah, bukan sekedar dikumpulin terus bingung mau dipakai apa. Dan karena ada target, mereka juga jadi lebih semangat dan disiplin buat nyampe ke situ. 8. Mereka nggak takut mulai dari kecil. Ini yang gue suka. Orang Cina tuh kalau mau usaha, mereka nggak gengsi mulai dari kecil. Modal 1 juta, gas jualan makanan. Modal 5 juta, buka toko kecil-kecilan. Nggak nunggu investor, nggak nunggu duit gede. Karena mereka ngerti yang penting itu gerak dulu. Karena dari gerak kecil itu, lama-lama jadi gede. Dan pas duitnya udah ngumpul, mereka bisa buka cabang, tambah barang, atau naikin skala usaha. Progres itu lebih penting daripada kesempurnaan di awal. 9. Investasi itu bukan pilihan, tapi wajib. Lo sering dengar investasi, tapi bingung mulai dari mana. Orang Cina tuh terbiasa banget sama yang namanya investasi. Tapi investasi mereka nggak selalu di saham atau reksadana. Kadang di tanah, properti, bahkan barang. Tapi intinya, mereka nyadar duit yang diam-duang itu nilainya turun. Jadi mereka usahain ada bagian dari tabungan yang ditaruh di tempat yang bisa tumbuh nilainya. Lo bisa mulai dari kecil, misalnya 100.000 berbulan di reksadana. Yang penting, mulai. Karena yang jadi kaya itu bukan yang sekali nabung gede, tapi yang konsisten nabung kecil-kecil. Nomor 4, mereka jago bedain perlu sama pengen. Ini nih yang sering ngejebak kita semua. Kadang kita bilang, gue butuh sepatu baru. Padahal yang sekarang masih oke. Orang Cina tuh diajarin dari kecil buat mikir 2 kali. Ini beneran perlu atau cuma pengen? Dan mereka punya kebiasaan nunda beli. Jadi kalau pengen beli sesuatu, mereka tahan dulu seminggu. Kalau seminggu kemudian masih pengen, baru dipikirin lagi. Tapi seringnya keinginan itu hilang sendiri. Makanya mereka jarang nyesel karena belanja impulsif. Dan tabungan mereka pun aman-aman aja. Nomor 11, mereka punya catatan keuangan, walau sederhana. Gue lihat banyak dari mereka tuh rajin nyatet pemasukan dan pengeluaran. Bahkan cuma pakai buku kecil atau catatan di HP. Tapi itu penting, karena dari situ mereka bisa tahu duitnya habis kemana aja, pos mana yang kebanyakan, apa yang bisa digurangin. Dan ini ngebantu banget buat ngatur keuangan, karena lo nggak bisa ngatur apa yang lo nggak tahu. Nomor 12, mereka nggak takut hidup biasa. Banyak dari mereka sadar hidup enak itu bukan dari barang branded, tapi dari rasa aman, bebas utang, dan punya pegangan. Makanya, walaupun penghasilannya tinggi, mereka nggak buru-buru upgrade gaya hidup. Yang penting anak bisa sekolah, orang tua keurus, dan mereka tidur tenang tiap malam. Lo pikir itu boring, justru itu damai. Karena mereka nggak dikejar cicilan, nggak pusing akhir bulan, dan bisa nabung terus. Lo pikir itu boring, justru itu damai. Karena mereka nggak dikejar cicilan, nggak pusing akhir bulan, dan bisa nabung terus. Nomor 13, mereka bukan anti nikmatin hidup, tapi tahu kapan waktunya. Ini penting, banyak yang salah kira orang Cina tuh pelit. Padahal bukan. Mereka bisa banget liburan, makan enak, beli barang mahal. Tapi mereka lakuin itu setelah target keuangan mereka aman. Gue pernah diajak makan di restoran mahal sama temen gue yang Cina. Dia bilang, sekali-sekali reward buat diri sendiri. Tapi dia juga bilang, itu dilakuin setelah saving dan invest udah beres. Jadi nikmatin hidup tetap jalan, tapi bukan jadi prioritas nomor 1. Dan itu bikin hidup lebih seimbang. Trik-trik tadi tuh simple, tapi bukan berarti gampang dijalanin. Butuh waktu, butuh disiplin, dan butuh sabar. Tapi kalau lo mau keluar dari lingkaran gaji habis sebelum tanggal, kalau lo mau punya pegangan yang bikin lo tenang, kalau lo mau bisa tidur nyenyak tanpa mikirin utang, lo bisa mulai dari sekarang. Nggak usah langsung gede, mulai dari 50.000 seminggu. Atau 10% dari gaji lo tiap bulan. Yang penting lo mulai dan lo tahan. Karena dari situlah perjalanan jadi tajir beneran dimulai. Pelan tapi pasti,
Simple tapi konsisten, dan diam-diam lo bakal lebih jauh dari orang lain yang cuma sibuk kelihatan sukses. Kalau menurut lo video ini bikin lo mikir ulang soal keuangan lo sendiri, bantu gua share ke teman-teman lo juga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Biar lo nggak ketinggalan konten yang bisa bantu lo hidup lebih waras dan lebih cuan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jaga diri, jaga duit. Gas pelan tapi pasti.